Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Muhammadun zikruhu Rahul li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para alim ulama yang kita muliakan, pengurus Majelis Taklim FS3G ya, Kimulana, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini kita kembali berkumpul dalam rangka taklim bersama. Mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saya diminta untuk nerangin tentang nisfu. Nisfu Sya'ban ini ada hadisnya, cuma tata caranya yang berbeda. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu pernah Jibril datang kepada beliau. Malam ini katanya ada 300 rahmat Allah yang akan diturunkan. Sehingga Rasul memuliakan malam nisfu Sya'ban. Caranya bagaimana? Beliau bangun tengah malam, melakukan sholat tahajud, kemudian zikir kepada Allah, paginya puasa. Itu yang diajarin Nabi. Yang gitu ya. Kita begitu nggak kira-kira? Yang kita lakuin bagaimana? Yang kita lakukan gimana? Habis maghrib baca Yasin, besok pagi madang gitu ya. Saudara, ini bid'ah apa kagak yang kita kerjain? Ini saya sambungin dulu nih ya. Sebenarnya kelakuan yang kita lakukan ini baca Yasin 3 kali itu mulai ada zaman tabi'in. Dulu mah zaman sahabat masih ngikutin kayak Rasul. Begitu zaman tabi'in mulai berubah, dilakukanlah ba'da maghrib baca Yasin 3 kali, niatnya panjang umur dan sebagainya. Maka sebagian ulama bilang ini bid'ah. Sebenarnya bukan bid'ah. Bid'ah apa sih bid'ah? Pak, bid'ah apa sih bid'ah? Ini kadang-kadang kita nih gara-gara bid'ah nggak ngerti bid'ah jadi ribut, gara-gara nggak ngerti bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang nggak dikerjain Nabi, bid'ah. Lah kalau gitu banyak banget. Wudhu pakai keran juga bid'ah. Kenapa? Nabi ngajarin dikucurin air seteko buat wudhu. Ini ya. Lelah kita di Indonesia air banyak, ngapain pakai teko? Berarti bid'ah dong lu. Nah ini kudu selain dulu. Kita ini kadang-kadang ngomong bid'ah, hadisnya dipotong, akhirnya jadi berada berantem. Gara-gara dipotong, yang benerin pakai ada istilah bid'ah hasanah. Bid'ahnya bid'ah aja, dolala ya dolala aja, nggak ada bid'ah hasanah. Cuman tuh hadis jangan lu potong. Ngomongnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binar. Lu potong tuh hadis, makanya jadi pada berantem. Hadis sebenarnya bukan itu. Apa ujungnya? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Jangan lu potong tuh hadis, muhdasnya lu jangan buang. Apa itu muhdas? Diperbaharui. Sesuatu yang diperbaharui itu namanya bid'ah.
Bid'ah model begini sesat. Kalau sesat masuk kata kunci bid'ah diperbaharui. Pak, udah ada nih apa ya, rokok persegi 4, udah ada bentuknya kan, kita jadiin lonjong, tuh namanya ngerobah. Nggak boleh, bener tuh, bid'ah tuh, orang bentuknya ada lu robah, bener. Nah kalau bentuknya kagak ada, namanya ngerobah apa bikin. Nah ini bedain dulu nih, ini kudu ngerti dulu nih. Kalau ngerobah berarti bentuknya udah ada, kalau belum ada namanya. Nah kalau bikin bagaimana? Nah kalau bikin tinggal manfaat mafsadat. Sesuatu yang diperbaharui namanya bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Ngerobah sholat johor 4 rakaat udah ada bentuknya, lu jangan robah. Lu robah neraka lu, bener nggak? Tawaf di Mekah udah ada aturannya, udah ada bentuknya, bikin Ka'bah di sono, lebih bid'ah itu, lu ngerobah namanya, bener. Puasa Ramadan sebulan, lu bikin bulan Syawal puasa, bid'ah, bentuknya udah ada Ramadan, itu dolalah. Karena bentuknya udah ada, kita paham tuh, paham. Sekarang maulid emang udah ada bentuknya? Dari dulu ada nggak? Agak ada. Tahlil ada bentuknya? Kagak ada. Kalau nggak ada namanya apa? Bikin. Nah kalau bikin tergantung manfaat mafsadat. Tahlil buat lo apa? Manfaat nggak? Manfaat ya pakai. Buat gua kagak manfaat ya tinggal, buyang-buyang amat. Berantem gak kira-kira? Kagak. Maulid ada nggak dulu? Nggak ada. Berarti bentuknya ada nggak? Nah tergantung lu. Kalau maulid buat lu manfaat pakai, kagak manfaat udah kelar gitu doang. Sebenarnya amat sih. Gampang gak kira-kira? Jadi berantem nggak? Kagak. Gara-gara tuh hadis lu potong, muhdasnya lu buang, itu yang jadi berantem. Paham? Enak gak kira-kira ngomongnya? Lah enak, orang hadisnya bener. Nah termasuk semacam ini ada ijtihad ulama. Kalau ulama nggak ijtihad, ini kita nggak ada yang baca Yasin nih bu. Percis kayak terawih. Terawih asalnya mas sendiri-sendiri. Zaman Sayyidina Umar lah berani diadain jamaah. Coba kalau terawih sendiri-sendiri. Sekarang banyak gak di musola? Sepi. Bener. Kira-kira bagus nggak ijtihadnya? Karena bentuknya kagak ada. Nabi bilang harus begini. Enggak, Nabi cuman ngerjain begini. Bukan wajib itu, bukan perkara yang pokok. Jadi boleh gak? Cuman Nabi malamnya baca apa? Zikir. Zikir yang terbaik apa? Baca Quran, betul. Maka ulama ijtihad kalau gitu udahlah, daripada kosong sama sekali malam nisfu Sa'ban, udah suruh aja bis maghrib baca Yasin 3 kali gitu. Kenapa Yasin dibaca? 1, karena mengagungkan nama Nabi itu. Emang Yasin artinya apaan? Pak, Yasin artinya apaan? Lah kan sering baca. Yasin apa sih? Yasin itu innaka laminal, tuh udah ada jawaban sebenarnya di situ. Yasin itu apa artinya? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad utusan Allah. Berarti arti Yasin apa? Nabi Muhammad namanya Yasin. Nabi Muhammad namanya ada berapa? Nabi Muhammad namanya berapa? Banyaknya berapa? Ini pada baca selawat kagak tahu nama Nabi romanya. Jumlahnya berapa? 210 nama Nabi. Di antaranya Yasin, Toha, yang kita baca Toha ya Tobibi. Ya, apa sih Toha ya Tobibi?
bahasa Jawa itu toha ya tobi apa sih toha, Pak? Toha obat, kok toha obat? Itu kalau kata ilmu apa namanya ilmu aurat, toha itu abajadun hawazun, to itu adalah 6, to itu adalah 5, ha itu adalah 9. Toha artinya 14. 14 itu adalah bulan purnama. Nabi itu bagaikan bulan purnama, makanya jadi obat buat semua manusia. Itu maksudnya toha. Nyampe ke sono belum? Belum ya, belum ya. Kembali. Jadi ijtihad ulama ini nggak salah, bagus. Oh ada yang bilang, wah malam nisfu Saban baca Yasin bid'ah, dolalah. Oke dah, kalau baca Yasin bid'ah dolalah, taruhlah kita masuk neraka, taruh gara-gara nisfu Saban baca Yasin masuk. Begitu di kuburan ditanya malaikat, ngapa anda masuk neraka? Baca Yasin. La ilaha illallah, masa baca Yasin masuk neraka? Emang ada begitu? Lucu ya, masa orang baca Yasin masuk neraka? Oke Pak, apa bedanya syafaat Nabi dengan syafaat Quran? Ini kudu ngerti dulu nih. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Al-Quran wasiyam yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, kata Nabi. Ntar Quran dan puasa bisa menjadikan syafaat. Sekarang saya mau tanya, Nabi kan bisa ngasih syafaat, Quran apa bedanya syafaat Nabi sama Quran? Mana lebih tinggi syafaat Nabi sama Quran? Bukan. Syafaat tertinggi itu Quran. Kalau syafaat Nabi mungkin aja abis digebugin kita baru diangkat. Bener? Udah digebugin penjara, datang yang apa bosnya saudara kita, lah ponakan gue lu udah digebugin. Kalau syafaat Nabi mungkin aja kita udah digebugin malaikat baru diangkat. Tapi kalau syafaat Quran nggak mungkin tersentuh. Ketika orang itu katakan, saya ini orang hafiz Quran yang banyak mengamalkan Quran, cuman kan setiap manusia ada dosanya, betul? Ada salah nggak manusia? Setiap salah wajib gak disiksa? Nah ini orang mau disiksa karena kesalahannya. Begitu mau disiksa, Al-Quran suratul Baqarah termasuk Al-Waqiah nongol jadi makhluk. Ya malaikat, kalau kau pentuh dia, kalau kau cambuk dia, di situ ada aku, berarti kau sama dengan menyambuk aku. Aku adalah kalamullah. Quran nantang lu berani gebuk dia, gua ada di dalam. Lu sama juga ngebuk gua kan kalamullah. Lu berani sama Allah. Quran bisa mensambat seperti lah, masa baca Yasin digebukin di neraka? Kan aneh aja. Aneh lu, aneh. Lu aneh udah. Bener. Kadang-kadang ngaji pada sepotong saja. Baca Yasin masuk neraka, kan aneh-aneh aja. Padahal Al-Quran wasiyam yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Nah beruntunglah kita yang ada ijtihad ulama. Sekalipun kita nggak bisa tahajud, minimal baca Yasin kok. Bener. Cuman harus ditambahin Pak, dikit, lama-lama. Jangan kayak bocah mulu. Tahu kayak bocah? Kalau kerja kudu diupain. Neng beli rokok, ntar baba beliin bagi upahnya. Sisanya ambil baru jalan. Kalau kagak diupain kagak jalan. Lu jangan kayak bocah apa. Kalau udah gede begini nggak usah bikin upah. Kalau baba nyuruh gede-gede ya, orang beliin baba rokok udah jalan, mau ada upah kayak kagak, bener ya. Kita udah gede, kalau baca Yasin jangan mikirin upah mulu apa, mikirin ikhlas. Udah ini mau kayak harus banget, ya Allah panjangin umur saya, berkah Yasin. Emang umur bisa panjang? Emang umur bisa panjang? Betul, suka dibacain. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Emang umur bisa panjang? Bisa nggak? Enggak. Kok ada doa Allahumma tawil umurana? Lah itu bagaimana tuh? Hadisnya salah apa doanya salah ini? Hadisnya salah, doanya salah. Tuh kan lagi-lagi kita ini pantas kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kita ini banyakan tahu kagak paham.
Umur bisa tambah nggak? Bisa. Makanya ada doa yang nggak bisa tambah usia. Kalau usia nggak bisa tambah, kalau umur bisa tambah. Usia itu sanatun, kalau umur kebahagiaan. Yuk kita lihat di Quran. Innama ya'muru masajidallah. Apa arti umur di situ? Apa? Orang yang memakmurkan. Memakmurkan itu artinya apa? Membahagiakan, betul. Arti umur apa? Bahagia. Ya Allah, panjangkanlah kebahagiaan saya. Usia boleh pendek, yang penting bahagia. Kalau perlu sampai kiamat bahagia terus, sampai dalam kubur bahagia terus. Itu maksudnya tawil umurona. Kalau usia maka gak bakalan nambah. Telah meninggal dunia Bapak Ahmad bin Anu dalam, nggak ada yang bilang umur, usia habis. Paham tuh? Jadi jangan suka nyalain hadis, hadisnya bener, pikirin. Jadi umur bisa panjang, usia kagak. Allahumma tawil umurana, jangan dibilang macam-macam. Ini emang udah jelas. Kita kadang-kadang tahu kagak paham. Yang pernah saya bilang, zaman sekarang kan zaman gampang ya, zaman Google. Bapak pengen tahu apa juga tinggal searching keluar. Tahu, paham nggak? Belum tentu. Tahu mah tahu, paham mah belum tentu. Kan pernah saya bilang, Bapak pengen tahu nih tata cara salat jenazah, kan gampang banget. Tinggal searching, terkeluar tata cara salat jenazah, gitu ya. Dilakukan 4 kali takbir, benar. Kalau mayitnya laki-laki niatnya usolli hazal mayiti, kalau perempuan hazihil mayitati. Judulnya apa? Salat. Kok niatnya hajal mayit? Kok bukan hazal jenazah? Kan judulnya salat jenazah. Usul apa? Tata cara salat. Kenapa usolli hazal mayit? Kok bukan hazal jenazah? Jangan-jangan lu kagak ngerti nih bedanya mayit sama jenazah. Jangan-jangan lu kagak ngerti lagi nih. Ya. Ini gara-gara kita tahu kagak paham. Nah sama tadi usia dengan umur. Jenazah sama mayit mah jauh beda. Makanya kudu ngerti apa itu mayit. Orang yang meninggal namanya mayit. Yang meninggal, tempat bawa mayit namanya kurung batang. Bahasa kita udah tahu dah. Keranda bahasa sonoan. Udah kurung batang. Tempat mayit kurung batang. Kalau yang meninggal mayit. Ketika mayit masuk ke kurung batang namanya jenazah. Mayit masuk ke tempatnya, mayitnya nggak kelihatan, namanya jenazah. Jadi kalau kelihatan namanya masuk ke dalam. Kalau kerandanya dibuka mayit lagi. Paham tuh? Paham tuh? Jadi kalau Anda sholat jenazah, lihat dulu itu kurung batangnya dibuka apa kagak. Kalau kurung dibuka berarti kelihatan. Ini pakainya hazal mayit. Kalau mayitnya nggak kelihatan, ditutup sama kurung batang, namanya hazal jenazah. Kenapa hazal jenazah? Mungkin aja di dalam bukan mayit, bisa aja ular melingkar salah bawa. Iya, bener nggak kira? Bisa jadi kopong. Ya nggak, dibawa kagak ada orangnya, ada nggak? Maka ulama bilang kalau nggak kelihatan hazal jenazah. Kalau kelihatan baru hazal mayit. Ini mah kelihatan mau kagak hazal mayit, hazal mayit. Tailing. Ya, gampang kan? Gampang kan? Enggak bid'ah, enggak bid'ah enggak. Ya. Jadi kalau ngelawan orang ngomong bid'ah gampang tuh, saya konci-konci tuh. Ya, awas ujungnya jangan dibuang. Kullu muhdatsatin itu jangan dibuang. Selalu pakainya dipotong. Kullu bid'atin dolalah. Ini muhdasnya dibuang nih. Itu yang jadi pada berantem. Coba kakek muhdas. Ini salah satunya waktu Haji Oma Irama bikin film Sejadah Ka'bah. Saya ngambek. Ini gara-gara bid'ah. Oma bilang di bedug apa bid'ah. Katanya ngatu tujem juga bid'ah. Saya bilang sama Haji Oma, Yai, membicarakan bid'ah dengan bid'ah timbul bid'ah baru.
menentang bid'ah dengan bid'ah, timbul bid'ah baru. Bid'ah, ntar motor juga gak ada bid'ah, ntar mobil kagak kelar-kelar. Bener gak? Membicarakan bid'ah dengan bid'ah, timbulnya bid'ah baru. Saya bilang selesaikan dulu kalimat ini. Kalau kalimat ini diselesaikan, insya Allah selesai. Kenapa? Gara-gara dipotong hadisnya, muhdasnya dibuang. Akhirnya waktu udah di tempat syuting saya pulang. Ngapain gue datang ke situ juga gitu-gitu juga, kagak ada artinya ya. Saya pernah Pak sering banget diajak bikin film. Pernah filmnya Ridwan Kamil. Saya bilang gue di situ ngapain? Ustadz cuma nongol doang. Kagak manfaat buat orang, ngapain gue di sono? Nongol doang buat apaan ya? Gue mau nggak perlu top gue mah. Yang penting ada gue di situ manfaat buat lingkungan. Itu yang penting. Gue mau top kayak mau kagak, bodo amat. Bener. Kenapa? Lihat Rasulullah di langit namanya apa? Terkenalnya apa? Ahmad. Di bumi apa bedanya? Tuh nyampe lagi, nggak nyampe lagi tuh, nggak nyampe lagi tuh. Ya. Di langit namanya Ahmad. Kenapa di bumi namanya? Apa bedanya Ahmad dengan Muhammad? Di mana cikal bakalnya Muhammad dengan Ahmad? Ini kudu digali Pak. Mimba dihi ismuhu Ahmad, sampai Nabi Isa bilang nanti namanya Ahmad. Kenapa kok di langit dikenal namanya Ahmad, kok di bumi namanya Muhammad? Ini ceritanya panjang, saya singkat aja dah. Sebab Muhammad dengan Ahmad itu tidak boleh berpisah. Kenapa? Kok di langit yang terkenal Ahmad? Ahmad itu hurufnya 4. Alif, ha, mim, dal. Betul? Betul? Alif, ha, mim, dal. Mimnya dicopot menjadi Muhammad. Sisanya alif, ha, dal menjadi Ahad. Ahad siapa? Allah. Jadi antara Ahad dan Muhammad tidak bisa dipisahkan. Dia adalah Qul huwallahu. Oh ini ngaji dalam nih, tasawuf ntar ke sono dah. Ini kedalaman ya. Ini kedalaman nih, ini aja tasawufnya kedalaman ya. Ntar ketemu tuh. Min nuri nuram bihi amal huda, nurun ala nurin. Ntar ketemu tuh. Di mana nurun ala nurin, di sini ketemu. Itulah yang dikatakan mim ba'dihi ismuhu Ahmad ya. Kembali hadirin sekalian, pokoknya nisfu Sa'ban orang mau kata apa kek, yang penting gue baca Yasin selesai. Ustadz harus tanggal 15, enggak. Nisfu Sa'ban nggak dibilang tanggal 15, pertengahan. Sebab kalau ganjil pertengahannya gampang, kalau genep puyeng. Sa'ban 30 hari, tengahnya di mana? Lah 15 kagak, 15 ke sana, 15 juga. Tengahnya di mana? Kalau 29 ada tengahnya tuh 15. Ya enggak? 14 ke kiri, 14 ke kanan, jadi 28. Tengahnya 15, bener ada tengahnya. Lah kalau Sa'ban 30 tengahnya mana? Ayo lu. Tengahnya mana tengahnya? Lah 14 tengah ya. Udah, yang jelas ini hadis mengatakan nisfu Sa'ban. Bapak boleh baca tanggal 15, Bapak baca boleh tanggal 16, boleh tanggal 14 pun, 17 pun masih boleh, tapi niat kita kepada Allah berkah Yasin. Itu si di mana aja baca boleh, nggak kudu pas 15. Lah kalau 30 puyeng loh, nyari 14 tengah johor kalau gitu nah. Ya. Nah kenapa dimulai ba'da maghrib? Karena hitungan Sya'ban adalah hitungan hijriyah. Kalau hijriyah mulai berputarnya maghrib, kalau masehi mulainya malam 00 itu perbutan. Makanya bedanya apa? Bedanya masehi dengan hijriyah? Kita kadang-kadang terbalik, giliran haji berangkatnya pakai hijriyah, giliran ngelontarnya pakainya masehi. Itu pada bego ya. Di atas jam 12 udah ganti hari, jadi melontarnya boleh malam-malam, tengah malam. Jadi datang ke sono setengah 12, berarti kan masih hari Senin.
Begitu jam setengah 1 udah hari Selasa, tuh lu bego. Itu namanya Masehi, bukan Hijriah. Kalau Hijriah ganti Masehi ya besok pagi lagi baru ganti. Nih mah ngelontarnya ngitung Hijriah, giliran harinya ngitung Masehi. Lu belajar di mana? Hati nih ya. Kadang-kadang kita sembarangan banget. Kalau Hijriah hitungannya lain, Masehi hitungannya lain. Penggunaannya di mana? Makanya kalau yang namanya Hijriah ada Hijriah, giliran sholat tuh ya, sholat ngambil jamnya pakai Masehi, ketentuan waktunya pakai Hijriah. Zohor pakai Masehi pakai Hijriah. Masehi jam 12 lewat 0 sekian, itu pakai Masehi apa Hijriah? Masehi, bukan Hijriah itu. Paham? Apa bedanya? Bedanya 11 hari. Masehi dengan Hijriah bedanya 11 hari, minus 11 hari. Kenapa? Karena bulan Hijriah ada tanggal 31, ada tanggal 29. 29 itu tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat? Apa-apa 4 tahun sekali terjadi penggenapan. Karena setahun itu umurnya dalam hitungan Hijriah Masehi 365 seperempat hari. Maka setiap 4 bulan sekali menjadi 366, makanya namanya kaun kabisat, begitu, kurang lebih begitu ya. Nah saya juga ahli matematik Pak. Nah, ya. Kembali pada hadis sekalian, jadi mudah-mudahan bulan Sya'ban ini kita sambut untuk mendatangkan bulan Ramadan. Kalau mudah-mudahan di Ramadan ini Allah senantiasa memberikan keberkahan kita ya. Kita diberikan kesehatan, dimurahkan dalam rezeki, insya Allah berkah hidup di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan, nanti kita bisa tanya jawab. Kalau ada waktu nanti kita buka tanya jawab Pak. Yang enak ngaji pakai tanya jawab, yang belum paham bisa paham, karena zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu ngaji namanya one way traffic, ngerti tuh. Kalau sekarang namanya two way traffic gitu ya. Kalau dulu satu arah, apa kata guru, lu dengerin aja. Lu mau paham mau kagak, dengerin aja. Itu dulu. Sekarang harus two way traffic, interaktif kalau sekarang ya. Jadi murid boleh bertanya, kenapa enggak semuanya guru pinter? Ini kelihatan aja saya pinter Pak, kagak. Saya juga banyak bodohnya. Bisa aja Bapak nanya saya kagak paham. Nah, ada Pak. Jadi dengan two way traffic kita bisa saling mengisi ya. Guru yang tadinya nggak paham bisa paham. Bisa aja murid lebih pintar dari guru. Jangan dibilang guru lebih pintar, belum tentu. Guru mah kebanyakan pintarnya ngeles. Ngeles ya, pintarnya ngeles cuma ya. Kan pintar belum tentu pintarnya ya. Nah mudah-mudahan sekedar ini ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah TV.